Dua-duanya baik Dua-duanya. semua. Oke, baik semua. Gimana nih? Apa alasannya nih? Dari Kemenak Cimahi suara bermula, cerita baik untuk sesama. Nilai dan karya menyatu di sana. Podcast Berseka hadir dengan makna. Podcast Berseka, suara yang berdampak, menyapa hangat, menyalakan semangat. Dari Kemenak Cimahi, Kemenak Cimahi Berseka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Welcome to podcast Kemenak Cimahi Berseka, ruang inspirasi yang penuh nilai kebaikan dan semangat kemenag berdampak untuk umat. Bersama saya, Nafisa. Para wargi Kemenag Cimahi, perayaan Natal selalu menghangatkan momen di akhir tahun. Nah, pagi hari ini, yuk kita berbincang hangat dengan penyuluh agama. Kita akan berbincang tentang makna Natal. Mari kita sambut bersama. Selamat pagi Bu Atik. Selamat pagi Ibu Nafisa, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar baik, sehat. Ibu Nafisa gimana kabarnya juga? Alhamdulillah saya sehat selalu. Makin semangat nih pagi ini karena bisa ngobrol dulu sama Bu Atik, sosok penyuluh agama kebanggaan Cimahi. Terima kasih. Bu, boleh dong diperkenalkan Ibu Atik sebagai penyuluh agama yang telah berapa tahun berjuang di kota Cimahi ini, dan boleh di-spill sedikit apa sih tugasnya penyuluh agama? Baik, saya sebagai penyuluh agama Katolik yang ada di kota Cimahi, dan di kota Cimahi itu ada satu-satunya gereja Katolik yang berdiri. Saya sebagai penyuluh sudah 19 tahun. Wow. Iya, perjuangan kami selama ini ya setiap hari ada kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan sehubungan dengan pembinaan iman, baik anak-anak, orang muda, orang dewasa ataupun orang yang sudah lansia. Wah, luar biasa. Jadi memang untuk jemaat ya Bu ya, hidup seorang penyuluh agama seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Harus melakukan tugasnya sebagai penyuluh. Oke, luar biasa. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih ya Bu ya. Iya. Biasanya umat Katolik dalam persiapan Natal seperti apa sih Bu? Baik, kami umat Katolik sebelum Natal itu ada rangkaian yang disebut dengan Advent, di mana umat itu diajak untuk merenung dan merefleksikan tentang persiapan Natal, yang mana adalah masa pertobatan terlebih dahulu. Sesudah itu baru kami mengadakan Natal. Natal yang mana yang kami lakukan utamanya adalah merayakan Ekaristi, malam Natal ataupun hari Natal tanggal 25. Jadi sebenarnya momen yang paling penting itu adalah di tanggal 24 malam Natal dan tanggal 25 hari Natal. Wah, tinggal menghitung jari dong ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Nah, terus apa sih rencana yang akan dilakukan oleh gereja dalam persiapan Natal? Rencana yang dilakukan oleh gereja dalam Natal ini terutama kan kami ada tema Natal. Nah, kebetulan itu tema ini ada tema yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Iya. dan tema yang diadakan oleh Persekutuan Gereja Iya. Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Yang mana gereja Kristen dan Katolik itu menyatu, yang tadi PGI dan KWI tadi, itu mengambil tema Natal 2025 itu memiliki dua perspektif yang berbeda. Dua lembaga yang berbeda itu adalah dari Kementerian Agama, Kemenak RI, tema Natal 2025 itu adalah Like Christmas, Love in God, Harmony Together, yang menekankan kasih dan harmoni dalam Tuhan. Nah, tema ini mengajak umat Kristiani untuk memaknai Natal sebagai peringatan kelahiran Yesus Kristus, sumber kasih dan terang bagi dunia, serta memperkuat toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman Indonesia. Sedangkan tema yang kedua itu adalah tema yang dibuat oleh Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Itu temanya adalah Allah hadir
untuk menyelamatkan keluarga yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24. Iya. Nah, tema ini menekankan kehadiran Allah dalam keluarga untuk hidup dalam harmoni dan persaudaraan. Nah, jadi kedua tema ini selaras. Jadi tema yang dimunculkan oleh Kementerian Agama RI dan dari PGI serta KWI ini ternyata selaras, di mana kedamaian, persaudaraan sejati, lalu hidup dalam persatuan, semua itu dimulai dari keluarga. Keluarga dibangun atas dasar kasih satu dengan yang lain, saling menghormati, saling mencintai, saling memperhatikan, dan di situ terjadi toleransi dalam keluarga ini. Keluarga adalah gambaran dari gereja kecil, yang mana gereja kecil ini dimulai terlebih dahulu, dibangun persaudaraan, menghargai, menghormati, persatuan, saling cinta kasih tadi dalam keluarga. Lalu juga diwujudkan di luar keluarga, dalam masyarakat, atau dimanapun anak-anak mungkin belajar, kalau orang tua bekerja, dimanapun berada, menciptakan perdamaian, kedamaian, persatuan, satu dengan yang lain tanpa membedakan apapun. Baik itu tidak membedakan golongan, ras, suku, kulit, bahkan gitu ya, tidak membedakan apapun, dan bahkan juga harus tercipta toleransi satu dengan yang lain, saling menghormati. Nah, disitulah makna dari Natal kali ini yang kami alami di tahun 2025. Wah, luar biasa. Jadi makna Natal tahun ini memang sesuai, selaras juga dengan semboyan negara kita ya Bu ya, Iya, Bhinneka Tunggal Ika. betul, Bhinneka Oke. Tunggal Ika. Baik, luar biasa nih Bu. Sekarang kalau kita ngobrolin tentang nilai-nilai Natal yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Hal apa sih yang paling sering disampaikan, yang paling sering dialami di masyarakat, tapi justru sulit untuk dijalani dan diterima? Karena sebagai manusia tentunya umat Katolik atau umat Kristiani sendiri pasti mereka punya problematik yang berbeda seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dilakukan adalah saling hidup itu rukun. Nah, namun kadang sulit dilakukan oleh orang itu. Kenapa sulit? Orang hanya melakukan ketika untuk formalitas aja ya, gitu. Tapi nyatanya kadang masih ada satu dengan yang lain, saling selisih paham, sehingga akhirnya terjadi bentrokan, terjadi penyerangan misalnya. Hal itu tidak boleh dilakukan. Solusi yang harus kita lakukan adalah dalam kehidupan sehari-hari, pertama ditanamkan dalam kehidupan keluarga. Yang kedua di sekolah. Yang ketiga di mana masyarakat pun memberikan contoh bagaimana kita hidup rukun, damai, tentram, satu dengan yang lain, dan itu perlu diwujud nyatakan. Seperti contohnya kerja bakti. Kerja bakti dalam masa misalnya sekarang hari raya Natal. Nah, kemarin itu kebetulan kami para penyuluh itu mengadakan bersih gereja. Jadi luar biasa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyuluh yang sudah terlibat dalam kebersihan gereja. Jadi teman-teman penyuluh hadir ke gereja Kristen dan kami Katolik, itu kami bebersih di sana. Nah, ini kan wujud nyata gitu. Untuk wujud nyata yang lain mungkin anak-anak yang sekolah ya, mungkin juga dibiasakan mungkin bersih-bersih bersama ya, atau juga peduli dengan lingkungan kebersihan tempat berdoa seperti mushola, seperti itu juga bisa. Oke, luar biasa. Jadi memang penyuluh agama ini merupakan garda terdepan dalam memberikan cerminan toleransi. Dan memang kebetulan mau menjelang Natal seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau di Kemenak Cimahi kita harus mencontohnya nih. Saling menghormati dalam beragaman itu merupakan hal yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Betul ya Bu ya? Betul. Oke, luar biasa. Momen Natal ini biasanya dimanfaatkan untuk refleksi tentang hal apa sih Bu?
Iya, momen Natal untuk kami kali ini kita pakai untuk refleksi yang mana bagaimanakah keluarga-keluarga kita? Apakah keluarga kita sudah mencerminkan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri, di mana Yesus Kristus ada dalam keluarga, besar dalam keluarga, dididik oleh orang tua dalam keluarga. Keluarga Nazaret ini menjadi contoh atau teladan bagi keluarga-keluarga Kristiani, yang mana tiap keluarga diharapkan bisa menciptakan hidup rukun, damai, tentram, lalu bisa membantu satu dengan yang lain. Apalagi dengan menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang, banyak keluarga-keluarga yang cerai, ataupun banyak keluarga-keluarga yang punya masalah karena judi online, atau karena bahkan sangat prihatin ada keluarga-keluarga tertentu, anaknya itu berani dengan orang tuanya, bahkan terjadi tindakan kriminalitas. Atau sebaliknya, orang tua juga begitu, memberlakukan anak dengan kekerasan atau KDRT. KDRT itu tidak harus kepada suami istri, tapi juga bisa pada anak. Nah, ini sangat prihatin. Maka harapannya bahwa keluarga-keluarga Kristiani ini meneladan keluarga di Nazaret, yaitu keluarga Santo Yusuf, yang terdiri dari Santo Yusuf, Ibu Maria, dan Yesus. Begitu Ibu Nafisa. Jadi memang apapun itu berawal dari keluarga ya Bu ya. Iya, Jadi betul. jika keluarga kita telah baik gitu ya, bisa mengamalkan nilai-nilai dari makna Natal ini, Betul. maka kehidupan akan menjadi damai. Seperti itu ya Bu ya. Damai dan harmonis. Damai dan harmonis. Iya. Luar biasa. Nih Bu, sekarang nih kalau misalkan setelah momen Natal ini berlalu, sikap atau kebiasaan apa sih yang seharusnya dijaga? Iya. Sebenarnya makna Natal ini harapannya tidak hanya untuk Natal saja, tetapi juga dilakukan, diwujudkan terus-menerus. Harapannya bahwa keluarga-keluarga menciptakan yaitu doa bersama dalam keluarga. Karena dengan berdoa itu berarti juga menjalin kerukunan dalam keluarga tersebut, juga melatih anak-anak untuk terbiasa hidup dalam doa. Apalagi kalau doa ini dilakukan dalam doa keluarga, sehingga menjalin persatuan dan komunikasi dalam keluarga tersebut. Begitu Ibu. Luar biasa. Jadi nilai dan makna Natal harus terus ada meskipun Natal telah berlalu. Gitu ya, Bu ya. Jadi sampai nyambung lagi ke Natal selanjutnya, dan tetap nilai-nilai kebaikan terus terjaga. Iya. Oke Ibu, luar biasa nih perbincangan kita hari ini. Sebelum kita tutup, ini ada games namanya This or That. Jadi Ibu tinggal pilih, lalu Ibu boleh paparkan alasannya seperti apa. Nah, sekarang yang pertama nih Bu, hening atau keramaian? Kalau saya pilih hening. Kenapa Bu? Karena kalau dengan hening itu kita menciptakan Allah hadir dalam hidup kita. Di mana berarti kita membuka diri kehadiran Allah. Oke, hening ya Bu ya. Iya, pilih hening. Oke. Lalu yang kedua, mendengar atau berbicara? Saya pilih mendengar. Karena dengan mendengar berarti saya menerima keluh kesah orang lain. Wah, luar biasa. Sehingga barangkali saya bisa memberi solusi di mana orang lain itu dia ungkapkan permasalahan yang dialami. Wah, ini penyuluh banget ini ya. Jadi memang karena penyuluh selalu ketemu dengan banyak jemaat yang berbeda-beda seperti itu, jadi Bu Atik lebih memilih mendengar untuk memahami mereka. Betul. Oke, dalam banget ini maknanya Bu, luar biasa. Selanjutnya nih Bu, memaafkan atau dipahami? Saya pilih memaafkan. Karena bagaimanapun juga kita semua manusia ini pernah ada suatu kesalahan. Dan bagi saya secara pribadi tidak boleh kita merasa bahwa pendapat kita yang paling benar. Kita juga perlu minta maaf bila kita salah. Dan apabila ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita pun juga
memaafkan mereka. Waduh, Begitu, Ibu. luar biasa. Memaafkan gitu ya Bu ya, karena itu memang Betul. hal yang sangat mulia ya Bu ya. Yang terakhir nih Bu, berbagi waktu atau berbagi cerita? Dua-duanya baik Dua-duanya. semua. Oke, baik semua. Gimana nih? Apa alasannya nih? Berbagi waktu itu di mana sesibuk apapun Mm-mm. kita lakukan, kita jalani. Kalau semua kita jalani dengan penuh ketenangan, pasti semua akan berjalan dengan baik, termasuk berdoa pun juga menyisihkan waktu, Mm-mm. bukan menyisakan waktu. Iya. Lalu yang kedua tadi, Berbagi cerita. berbagi cerita. Ada baiknya kadang kita juga perlu berbagi cerita kepada yang lain, terutama kepada junior, di mana mereka mungkin kurang pengalaman, sehingga kita perlu membagi cerita. Mm-mm. Sehingga pengalaman yang kita bagi mungkin bermanfaat bagi yang lain. Luar biasa. Oke Bu, sebelum kita tutup nih, ada nggak harapan-harapan dari Ibu untuk jemaat di perayaan Natal? Harapan saya secara pribadi untuk jemaat di tahun 2025 ini, marilah kita bersama untuk menjalin, pertama, dalam keluarga kita ciptakan hidup yang harmonis dalam keluarga, sehingga kita pun memberikan teladan bagi anak-anak kita. Dan yang kedua adalah hidup rukun damai dalam masyarakat. Seperti yang diharapkan oleh Kementerian Agama, bahwa kita perlu toleransi satu dengan yang lain yang tanpa perbedaan. Dan saya ucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat menjelang tahun baru 2026. Semoga damai dan sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Luar biasa. Terima kasih Bu Atik atas waktunya. Sama-sama. Luar biasa kita ngobrol hari ini, pagi ini banyak sekali ilmu yang bisa kita share kepada masyarakat Cimahi gitu ya, khususnya dalam memaknai Natal di tahun ini. Terima kasih atas waktunya Bu Atik, sehat selalu. Sama-sama, Semangat amin. bertugas ya sebagai penyuluh agama. Terima kasih Ibu Oke. Nafi. Luar biasa, para wargi Kemenag Cimahi, itulah perbincangan hangat di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Saya Nafisa undur diri. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dari Kemenag Cimahi.